Di tengah-tengah itu bisa juga untuk pesta kebun itu ya, acara-acaranya juga. Nah memang kemarin ada tower juga, ini bisa menjadi mungkin pertimbangan kalau mau dibuat semacam masjid yang berarsitektur bambu juga bisa juga nanti di situ. Saya kira ya itu di center yang J. perlu satu akses juga. Karena misalnya kita bikin acara di situ, musik, membawa barang-barang itu loh. Itu paling nggak satu mobil lewat gitu aja lah. Iya, kalau akses itu ada. Iya. Bisa masuk mobil. Harus ada akses yang memudahkan. Dan cita-cita Pak Bupati ini masjid termegah se-Indonesia dan bambu. Iya itu. Dunia. Iya. Awalnya ini 47 bambu, tapi sampai saat ini akan berkembang sampai 7 bulan lebih, 103 dengan perkembangan penanaman perdana ya, kebun raya bambu Magetan. Ya, jadi Eko Bambu Park ada usulan dari teman-teman KLHK untuk jadi taman bambu, kebun raya bambu Magetan. Kita pikirkan dan mudah-mudahan itu menjadi tujuan kita nanti. Kemudian juga dari KLHK nanti akan dijadikan di sini insya Allah pusat informasi bambu Indonesia. Ya, karena nanti akan ditanam berbagai jenis. Niat baik itu insya Allah akan diberikan jalan oleh Tuhan. Ya, saya beruntung ketika punya niat ini kemudian dipertemukan beliau-beliau. Ya, ditemukan oleh kemudian dari UGM, kemudian dari KLHK. Hari ini Pak Dirjen tidak bisa hadir, diwakili oleh beliau Pak Sekretaris Dirjen Tulus. Kemudian juga ketemukan oleh Mas Butet, ya, ketemukan dari penggiat bambu dari Jawa Barat atau Abah Jatmika, ya, terus kemudian ditemukan oleh Pak Dahlan malah beliau menyampaikan saya siap jadi duta bambu Magetan ini. Beliau hari ini tidak bisa hadir, tetapi nanti langsung ke Pendopo karena masih ada senam di Tangerang. Jadi konsepnya adalah bahwa kita tahu Magetan itu ikonnya bambu. Ya. Dan yang kedua, Magetan itu ruang terbuka hijaunya masih kecil, baik itu privat maupun publiknya. Kalau kita kira jumlah baru 15%, baru separuh dari yang disyaratkan oleh undang-undang. Oleh sebab itu gimana caranya Magetan ini bisa mengejar itu? Kita bisa, saat ini kita baru ada informasi seksi ya, di Jakarta ini sekarang lagi buruk-buruknya kualitas lingkungan, udaranya kotor. Dan bambu ini adalah tanaman yang menurut beliau-beliau ini adalah tanaman yang paling bagus menyerap CO2 dan mengeluarkan O2, oksigen. Oleh sebab itulah ini tidak sekedar menanam bambu, tetapi bagaimana kita mendesain bambu itu memulai nilai ekonomi. Jadi ekonomi baik itu wisata maupun nanti ekowisata. Oleh sebab itu hari ini yakinlah ya, ini kita menanam, memulai, dan mudah-mudahan nanti akan menjadi tempat yang menjadi ikonnya Magetan, karena bambu sudah menjadi ikonnya Magetan. Jadi ini tempat menjadi ikonnya Magetan. Di pinggir jalan raya, di sini ada produksi jeruk pamilo,
dan itu diperlukan sebuah pasar. Saya belajar dari kebun refugia, begitu kebun refugia jadi parkirnya bagus, itu pasar sayurnya jadi ramai. Demikian juga saya yakin. Sehingga nanti beban sarangan itu tidak terlalu berat. Orang yang mau naik itu bisa ditahan di sini, ditahan di Pelausan, tidak semuanya langsung. Saya terima kasih sekali kepada KLHK, teman-teman penggiat tadi, Mas Butet, ya, terus kemudian dari semua stakeholder dari provinsi hadir juga, dari semua komponen yang mendukung kegiatan. Kehadiran beliau menunjukkan komitmen bahwa apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, saya yakin ini memberi manfaat tidak hanya hari ini, tapi sampai besok untuk anak cucu kita. Bahkan sampai kiamat pun mungkin ini akan tetap seksi. Saya demikian. Terima kasih pada Pak Prawoto bagi lakukan ini, karena diam-diam akan mewujudkan impian saya. Impian saya itu kita punya hutan bambu yang didesain dengan baik. Saya pernah temukan hutan bambu di Banyuwangi, tapi tidak terdesain dengan baik. Karena begitu saya berada di hutan bambu, ide ini bisa kemana-mana. Itu tidak hanya pada aspek lingkungan, kenyamanan ya, karena tadi sudah disebutkan tuh memberikan sumbangan O2 yang sangat baik, tapi juga pada aspek ekonomi, aspek seni. Kita tahu bambu itu dari setiap titik pohonnya, semua itu mengandung fungsi yang luar biasa, punya nilai kemanfaatan yang luar biasa. Mau jadi apapun bisa. Tadi diputar lagu Pring, itu liriknya Romo Sidunata, hip hop. Itu coba dengarkan baik-baik. Semua mengandung fungsi dan ada nilai-nilai filosofinya yang sangat dalam. Orang yang berada dalam kultur Jawa tahu tentang nilai-nilai filosofi dari bambu. Jadi waktu saya sembuh dari sakit, saya dapat mukjizat. Saya kemana-mana itu kalau ngoceh, saya cuma menyatakan ingin suatu hari punya hutan bambu. Tapi saya itu tidak punya apa-apa. Modal saya mau cocok kok. Alhamdulillah Pak Bupatinya terhasut. Terhasut omongan saya dan mewujudkan keinginan saya. Ini Abah. Jadi saya kenal bambu secara rinci justru ketika saya sakit. Jadi ini betul-betul inspirasi dan semua ini dipertemukan oleh semesta. Saya tidak kenal Pak Bupati, tidak kenal Abah, tidak kenal ahli bambu. Dan di Jogja ternyata ada laboratorium yang bisa membuat kultur jaringan bambu. Dan sekarang itu banyak, bahkan menteri-menteri pun datang untuk pesan bibit bambu di Jogja. Jadi saya merasa menjadi jembatan bambu ini, jembatan urusan-urusan bambu. Sampai saya berada di sini, ini apa urusannya? Seniman kok belusuan dengan urusan hutan bambu. Ya inilah, semesta telah mempertemukan ide liar ini untuk kemanfaatan banyak orang. Jadi kalau saya berharap, karena Pak Bupati ini jabatan politik ya, ada usianya. Pesan saya melalui kawan-kawan jurnalis, tolong tetap dihasut pengganti secara politik Pak Prawoto harus terus komit meneruskan apa yang sudah dilakukan hari ini. Hutan bambu ini akan menjadi masa depan yang baik kalau para pimpinan politiknya sustainable, berkelanjutan, meneruskan apa yang sudah diinvestasikan hari ini. Ini tidak bisa sembrono. Jadi tugas kawan-kawan komunikator inilah yang akan selalu mengingatkan. Pimpinan politik tetap harus meneruskan apa yang dilakukan oleh pendahulunya. Tidak asal ngosak asik. Ya, ini pesan saya. Karena ini tidak lepas dari kebijakan politik,
politik anggaran dan lain-lain. Yang bisa mengawal supaya terus jalan adalah masyarakat. Masyarakat mengawal melalui komunikator Anda sekalian. Jadi kita semua punya tugas yang sama, menyelamatkan, mewujudkan kebun raya bambu ini. Gitu aja. Terima kasih. Oke. Kementerian Pak. Ya, Pak Tulus, Sekretaris Dirjen. Pak Bupati, Mas Butet, teman media. Jadi kami mendukung penuh ide besar Pak Bupati. Jadi awalnya itu kami berpikir ini ide nasional, Pak. Ternyata setelah ngobrol sama Abah segala macam, ini ide internasional. Karena ada 103 spesies yang akan ditanam di sini. Sehingga ini nanti yang tadi sama Pak Bupati menjadi pusat informasi bambu nasional, itu juga menjadi pembelajaran adik-adik SD, SMA itu sehingga mereka itu tidak hanya belajar dari YouTube atau apa, tapi bisa melihat langsung gitu, bahwa bambu ini wujudnya seperti ini. Nah, kedua juga di udara. Jadi kami dari KLHK mendukung penuh Pak, sampai nanti tertanam semua yang 18,5 hektar itu. Mungkin itu Pak Bupati kemudian. Terima kasih. Izin Pak Bupati, Beni Setiawan dari Lentera Indonesia. Yang mungkin terkait dengan manfaatnya tadi sudah banyak ya. Yang menjadi pertanyaan di masyarakat itu pertama mungkin dari anggarannya dari mana. Yang kedua berapa tahun sih ini bisa dimanfaatkan maksimal oleh masyarakat Magetan? Oh iya, tapi bambu itu cepat ya. Bambu itu 2-3 tahun sudah besar ya menurut para ahlinya. Ya, jadi oleh sebab itu saya yakinnya kesuksesan itu selalu modalnya optimis dulu. Ya. Tanpa optimis tidak akan. Saya selalu mengatakan, masa kita kalah sama Raffles lah. Ya, Raffles itu tahun 1800 membuat kebun raya Bogor itu pasti diketawakan. Ya, kenapa? Karena hutan di Jawa masih lebat, harimau Jawa masih banyak. Tapi ngapain buat kebun raya? Tapi pertanyaannya kemudian, kalau seandainya Raffles itu tidak mempunyai ide itu, kita ini kira-kira punya kebun raya Bogor enggak? Punya kebun raya yang lain enggak? Saya yakin tidak, karena hobi kita tidak nanam, tapi menebang. Ya, kan gitu. Oleh sebab itu mari kita yang terpelajar ini, yang terus belajar, jadi belajar dari Magetan terdepan, kita kepalkan tangan